hal yang terkait dengan pertandingan sepak bola itu sendiri. Tadi saya ingin sampaikan bahwa acara seperti ini dibikin justru memang untuk menjadi pengayaan bagi kami di tim Mas Pram dan Bang Dul, dan karena visi misi itu nggak berhenti di visi misi yang kita setorkan ke KPU, karena dalam perjalanannya tentu kita belanja masalah, bertemu dengan sahabat-sahabat baru yang dapat memberikan banyak insights atau masukan-masukan yang bisa berharga. Dan tentunya kita, walaupun Mas Pram dan Bang Dul ini udah jadi orang Jakarta lama, Mas Pram dari tahun 80-an udah di Jakarta, Bang Dul tentunya anak Jakarta asli yang lahir besar di sini, tetap perlu masukan dari berbagai pihak terkait dengan untuk memajukan apapun itu yang terkait dengan kesejahteraan, kesenangan, kebahagiaan masyarakat Jakarta dan juga pembangunannya. Saya ucapkan terima kasih untuk Bang Roman, Bang Vicky, Mbak Yosi, Dedi, Satrio yang sudah tadi membantu untuk mengeluarkan apa yang menjadi pemikiran-pemikiran dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tentunya ini semua dicatat dan akan disampaikan ke Mas Pram, dan mudah-mudahan di tanggal 27 November kita sudah sepakat untuk bisa memilih pemimpin yang bisa membawa Jakarta ke arah yang lebih baik. Dan dari sini mudah-mudahan juga menyampaikan ke teman-temannya atau komunitasnya masing-masing untuk kemudian memilih Mas Pram dan Bang Dul, dan semoga kita mendapatkan pemimpin baru yang amanah. Saya undur diri, dan juga teman-teman saya ucapkan terima kasih sekali lagi semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat program-program yang sesuai dengan usulan kita, sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu untuk akses di situ nanti akan dibikin dengan KRL dan LRT yang dari Pegangsaan masuk ke JIS. Terus juga MRT itu nanti akan dilanjutkan ke ujung Tanjung Priok tapi lewat JIS. Nah, akses transportasi ini akan dibikin semudah mungkin. Nah, ini juga masuk dalam programnya Pak Pram yang 15 golongan akan digratiskan juga, kan disebarkan juga ke MRT dan ke LRT. Nah, di samping itu, selama ini kan tadi disebut kalau konser-konser itu kan aksesnya sulit atau segala macam apa. Makanya kita dari tim memberikan ide kepada Pak Pram, salah satunya itu. Jadi akses JIS ini kita sterilkan saja dari kendaraan-kendaraan. Kita pakai bis ulang aling yang tadi itu yang ada di depan, mungkin basisnya hijau, green, basisnya listrik. Jadi mobil ulang aling itu akan menjemput dari titik-titik penjemputan atau titik-titik parkir, kantong-kantong parkir, kantong-kantong transportasi umum untuk masuk ke JIS. Nah, mungkin nanti bertahap gitu. Itu sih yang kita harapkan. Dari beberapa kali kita bikin acara dan kita melihat programnya Pak Pram, kita merasa Pak Pram ini yang paling bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat mengenai transportasi, terutama dalam kaitan kalau kita bicara hari ini bola, kaitannya JIS dan teman-teman Persija, teman-teman Jackmania. Itu sih. Emang rencananya mobil ulang aling ini ya? Bicara ke situ. Nanti kan tergantung kebutuhannya, Pak. Nanti kita hitung kebutuhannya seperti apa. Itu juga kan dari teman-teman Jackmania nanti akan kita dengar suaranya seperti apa. Kan mereka yang tahu, anggota mereka kalau yang saya tahu sekitar 2 juta lebih ya. Tapi nanti kita akan diskusi dengan mereka. Jadi Pak Pram ini modelnya bukan top down, tapi modelnya bottom up. Jadi dia akan menanyakan kebutuhan dari masyarakat gitu. Bukan oh saya maunya begini begitu, enggak. Kita nggak pernah ada dengar Pak Pram bilang begitu. Pak Pram selalu dari bawah ke atas. Aspirasi masyarakat apa? Makanya kan dia selalu belusukan dalam artian dia mengunjungi warga, belanja masalah. Nah, acara yang kita buat juga selama ini, beberapa kali kita buat acara, selalu konsepnya adalah
belanja masalah, forum diskusi, FDG ini kan penting dan pakar-pakar ini punya keilmuannya sendiri-sendiri untuk melakukan itu. Jadi kita serap apa kebutuhan mereka dan kita akan kasih rekomendasi ke Amran dan Maringo. Terkait dengan Jack Linko nih Mas. Ya. Saat ini kan Jack Linko kan terbatas nih. Enggak, ya, walaupun hanya ada di pinggir-pinggir kota Jakarta. Sebenarnya menurut saya untuk iklan Jack Linko sendiri dari PT Transportasi Jakarta atau kita kenalnya Transjakarta sebenarnya udah cukup baik Pak. Cuman memang ada beberapa yang oknum-oknum yang dibilang menurut saya kayak pramudinya kurang baik atau apa. Itu kan suatu hal yang bukan berarti Jack Linko-nya jelek. Jack Linko-nya bagus, cuman mungkin pengawasannya akan ditingkatkan, mungkin nanti apa sih masalahnya sehingga menimbulkan pramudi itu seperti itu gitu kan. Nah, salah satunya programnya Falcon itu ya, jadi di setiap 500 meter itu kita ada kendaraan umum, itulah makanya Jack Linko itu masuk ke dalam situ. Jack Linko akan menjemput kita di depan-depan kompleks, depan-depan jalan utama, itu yang nanti akan membuat anak Jakarta bisa terjangkau oleh banyak masyarakat Jakarta. Nah, satu lagi Mas. Sebenarnya ini ada program yang udah jalan. Jadi di Transjakarta ini ada program yang sudah jalan, koridor kalau nggak salah yang sudah jalan 24 jam. Ini akan kita lihat efektivitasnya seperti apa. Dari PT Transjakarta sebenarnya kajiannya udah bagus. Jadi kalau ntar kita lihat ternyata memang itu udah oke, tinggal kita copy aja di tempat lain. Tinggal kita perbanyak ya Linko-nya seperti apa kan. Karena di pelosok yang Ya itu kan jadi gini, kebijakan itu kan nanti tinggal di copy aja, diperbanyak, Jack Linko-nya diperbanyak. Itu kan kita berkaitan dengan Amari kan, bukan Malamari. Dan sebenarnya Amari ini bukan cuma Jack Linko, ada 14 koridor yang sudah dilayani Transjakarta dengan transportasi bus besar. Jadi 14 koridor itu udah 24 jam sebenarnya. Mungkin ke depan kita menyarankan untuk namanya Amari ini dilakukan peremajaan karena memang yang Amari ini kan sekarang usia kendaraannya yang Amari ini memang udah dari 10 tahun ya. Jadi mungkin itu yang lebih concern untuk peremajaan dan kalau menurut saya sih Jack Linko yang di tengah-tengah dulu nih karena kalau yang di pinggir kan kegiatan masyarakat itu juga kalau malam kurang. Kalau yang di tengah kan memang hampir bisa dibilang 24 jam Jakarta hidup itu. Iya, jadi dari tengah itu 4 koridor itu bisa diperbanyak. Itu kan yang pasti Transjakarta yang 4 koridor ini saya yakin Transjakarta itu melakukan kajian terhadap yang 4 koridor ini. Ya, harapannya terakhir dari acara ngobrol sepak bola ini apa? Dari apa? Harapannya sih kalau dari ngobrol sepak bola kita ingin berharap kalau Jakarta ini adalah Persija adalah Jakarta. Jadi Persija harus menjadi jenama kota atau brand image-nya sebuah kota. Kita pengennya ini Jakarta ini kalau ada pertandingan Persija, jadi nggak cuma pas hari Minggu nih, misalnya pertandingan hari Minggu nih, mulai hari Jumat udah ada festival-festival untuk menyambut Persija main gitu. Itu salah satunya. Terus yang kedua adalah namanya Persija ini kalau saya beberapa kali ngobrol sama Bang Diki Sumarto, ketua umumnya Jackmania di Jackmania. Jadi kalau Persija main ternyata dari Disub belum terlalu terlibat, belum terlalu involved. Mungkin sudah ada tapi mungkin tidak terlalu involved. Harusnya bisa menjadi Disub mengatur traffic management, terus mungkin dari Dinkes mengatur mengenai gimana kan crowdnya banyak nih, bisa aja pingsan atau orang apa itu mungkin bisa dikemas dengan baik oleh dinas-dinas terkait sih. Kalau menurut saya, jadi kalau Persija main ini ya sekota ribet gitu, bukan dalam artian ribet kan bilangnya kagak ribet deh gitu, maksudnya sekota ayo kita ikut sama-sama supaya jadi gak ribet. Nama lengkap? David Stefano, ketua Jabodetabek Transport Community. Oke,